Halo Ins people, what's happening today? Let's see what's happening. Halo Ines People, balik lagi bersama kita di What's Happening, tempat kalian dapat updatean terbaru tentang dunia teknologi dengan cara yang santai tapi tetap informatif. Betul. Hari ini kita bakal bahas topik-topik yang bisa dibilang unik ya, mengejutkan juga, dan pastinya relevan buat kamu semua. Mulai dari perkembangan pesat kris di Indonesia, tren pengembangan diri yang disukai Gen Z dan milenial, sampai lomba maraton antara robot dan manusia. Hah? Robot ikut lomba lari? Betul banget. Iya, ini serius ya, people. Dan nggak cuma satu, tapi puluhan robot humanoid. Ini terjadi di China. Oke, so tanpa basa-basi lagi, let's see what's happening. Oke, people, siapa di sini yang biasa bayar belanjaan pakai kris? Sebentar, bacanya tuh QRIS atau kris? Yang bener bacanya kris ya, Oke. bukan QRIS. Oke. Dan kris ini udah jadi metode pembayaran andalan khususnya untuk Gen Z dan milenial. Berdasarkan data dari Goodstat, Gen Z dan milenial cenderung memilih kris sebagai metode pembayaran utama mereka nih. Yap. 38% Gen Z menggunakan kris dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan milenial berada di posisi selanjutnya dengan angka mencapai 25%. Gen Z dan milenial memilih kris sebagai metode pembayaran utama mereka, terutama di Indonesia. Alasan mereka sering pakai kris ya karena mudah, simple banget, nggak perlu bawa uang tunai, nggak perlu ngetik nomor rekening, dan tinggal scan dan bayar ya. Cepet. Dan satu kris juga bisa dipakai buat semua aplikasi. Ya, pembayaran digital lah terutama ya. Betul, pembayaran digital. Apalagi kris juga udah makin umum ya guys ya. Bisa kamu temuin di warung, tukang parkir, bahkan pedagang kaki lima pun juga udah pakai kris. Betul banget, people. Yang merasa takut nih untuk pakai kris, tenang aja. Semua transaksi lewat kris itu udah dicatat oleh Sistem Perbankan Sistem Nasional. Perbankan Nasional, sudah diawasi dari situ ya. Ya, melihat dari data ini, volume transaksi dari tahun ke tahun selalu naik. Yang artinya memang kris menjadi pembayaran yang favorit semua orang. Jadi nggak cuma Gen Z. Bahkan sekarang kalau kita belanja nih udah jarang banget loh yang Pakai cash ya. Terima cash pun juga jarang kayaknya ya. udah jarang. Artinya cashless society beneran jadi gaya hidup kita sekarang. Nah, buat para pelaku usaha juga nih, ini jadi peluang besar buat memperluas jangkauan bisnis mereka. Karena semakin banyak orang pakai kris, semakin banyak potensi transaksi, benar nggak sih? Betul. Jadi kalau kamu belum pakai kris, mungkin kamu harus coba sekarang, biar nggak ketinggalan zaman. Nah, ngomongin Gen Z dan milenial nih, tahu nggak kalau mereka tuh sekarang lagi aktif banget, suka banget buat mengembangkan diri. Oke. Bener ya, ternyata bidang pengembangan diri yang paling disukai Gen Z dan milenial di Indonesia itu adalah mental. Nah, betul. Dan di bawahnya ada sosial sebesar 60%, selanjutnya ada spiritual 59%, fisik 58%, dan paling kecil tuh emosional 48%. Tapi tetap aja ya, ini tuh nunjukin kalau generasi kita sekarang tuh udah sadar akan pentingnya menjadi manusia yang utuh, bukan cuma yang sibuk kerja aja gitu. Ya, benar. Kalau kita breakdown bentuk kegiatan pengembangannya, yang paling favorit itu memperbanyak ibadah. Angkanya di 61%. Jadi bukan cuma healing atau naik ke gunung, nge-gym, ternyata spiritual juga penting buat mereka. Sebenarnya buat kalangan sih kalau ini. Nah, itu menariknya lagi nih ya, melatih rasa syukur juga tinggi loh. Itu sebesar 56%. Jadi Gen Z sekarang tuh udah mulai latihan mindfulness gitu. Mungkin karena tekanan sosial makin tinggi kali ya. Betul. Jadi mereka mulai nyari cara nih biar tetap normal gitu. Hidup teratur juga disukai sama mereka. 51% itu angkanya. Terus tidur cukup dan olahraga juga masuk top 5.
Ini tuh kayak bukti nyata ya kalau self care itu bukan cuman sip mes doang gitu, tapi juga tidur cukup, makan sehat, dan ikut kursus pastinya. Ikut kursus ya buat pengembangan diri. Ikut kursus dan belajar online mandiri itu ada di angka 41% dan 39%. Kayaknya ini tuh kayak bakal buat upskilling ya, apalagi zaman sekarang ya kompetensi kerja tuh makin ketat. Dan satu lagi yang menarik yaitu 37% Gen Z dan milenial punya kerjaan sampingan. Artinya nih, banyak yang udah punya side hustle. Entah itu jualan online, freelance, bahkan jadi content creator. Jadi kalau ada yang bilang Gen Z mageran atau malas kerja nih, datanya udah dijawab, udah ada. Justru dari sini kelihatan kita multitasking dan punya self development juga, kayak gitu sih. Respect sih. Semoga makin banyak yang nemu balance antara kerja dan pengembangan diri. Karena kalau kitanya nggak berkembang gimana? Mau bantu dunia berkembang, ya nggak? Betul banget. Nah, ini ada berita yang paling emes sih menurut aku. Apa itu kira-kira? Ternyata di China itu ada robot humanoid yang ikut lomba maraton. Jaraknya itu 21 km, nggak main-main. Waduh, jauh juga ya. Ada berapa robot tuh kira-kira yang ikut lomba? Nah, ada 18 robot humanoid dari berbagai tim universitas teknologi di China. Mereka kasih tantangan buat menyelesaikan jalur maraton melawan pelari manusia. Wow, keren juga ya. Tapi tentu aja, bukan soal siapa yang paling cepat ya. Karena robotnya masih agak lambat. Lomba ini diadakan untuk tes daya tahan, kemampuan navigasi, dan stabilitas mereka selama berjam-jam. Nah, bahkan nih ya lucunya ada beberapa robot yang terjatuh loh. Oh ya? Ada juga robot yang mogok di tengah jalan. Ya, tapi tetap aja ini pencapaian luar biasa sih buat dunia teknologi robotik. Wah, sebenarnya ngeri juga ya. Karena bisa-bisa 5-10 tahun lagi mungkin robot-robot itu udah bisa ikut olimpiade nggak sih? Bisa jadi sih. Nah, It's People, dari semua berita tadi, mau dari kris transaksinya makin booming, Gen Z dan milenial makin semangat upgrade diri, sampai robot humanoid yang berani tantang manusia untuk lomba maraton. Nah, kalau buat kamu mana yang paling emes menurut kamu? Oke, kalau aku sih untuk yang paling emes itu mungkin di kris kali ya. Bayangin aja, 659 triliun transaksi dalam waktu singkat dan mayoritasnya usernya anak muda. Bukti banget kalau digital lifestyle yang di Indonesia itu jadi kebutuhan kita. Gitu. Nah, kalau aku nih tetap nggak bisa move on sama robot humanoid yang ikut lomba maraton itu. Kayak nggak nyangka banget gak sih? Dan aku mikir gimana kedepannya dunia teknologi terutama robotik ya itu bakal seperti apa? Nah, kalau untuk It's People, kalian paling suka dan tertarik sama berita yang mana nih? Yuk tulis sekarang di kolom komentar. Jangan lupa juga nih buat like video ini, komen, dan share juga video ini ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga ikut up to date soal dunia teknologi. Dan yang paling penting, subscribe ke channel YouTube Inixindo karena di sini kamu bisa dapat info, insight, dan pelatihan IT yang relevan buat masa depan It's People. Nah, cukup sekian episode kali ini ya, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan belajar terus update. It's People Excellent, be expert with Inixindo. Bye-bye. Bye-bye.